28 Juni 2026. Ahmedabad, India. Indonesia mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final AFC Men's Cup 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia adalah juara Asia. Tapi 9 hari kemudian, Indonesia kalah dari Kamboja. Dan kemudian kalah lagi dari Vietnam. Mari kita lihat faktanya dulu. Indonesia menjadi juara dengan mengalahkan Korea Selatan 3-0. Dengan skor set pertama 34-32, set kedua 25-16, set kedua 25-23. Straight set. Luar biasa. Bersejarah. Tidak ada yang meragukan ini. Tapi apa yang terjadi setelahnya? CV Cup 2026. Leg 1. Indonesia datang sebagai juara Asia yang baru. Ekspektasi sudah pasti juara. Hasilnya bagaimana? Di final dipermalukan, Kamboja menang 3-2 atas Indonesia. Saya ulangi, Kamboja rang 136 dunia dari 136 negara yang terdaftar di Federasi Bola Voli Dunia. Rang 136 dunia mengalahkan juara Asia. Memalukan. Lalu, CV Cup 2026. Leg 2. Indonesia bermain di kandang sendiri. Velodrome Jakarta. Penonton sendiri. Dukungan penuh. Dan di semifinal dikalahkan Vietnam menang 3-1 atas Indonesia. Skor akhir set pertama 22-25, set kedua 25-22, set ketiga 25-19, set keempat 25-18. Indonesia tidak sampai ke final. Untuk pertama kalinya, Indonesia gagal lolos ke final kompetisi CV Cup sejak pertama kali digelar. Yang membuat lebih memalukan, Indonesia baru saja juara AFC Cup untuk pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Memalukan. Jangan salah, saya tidak bilang Indonesia tidak boleh kalah. Saya salah satu orang yang percaya dengan kutipan. The more you win, the closer you get to losing. Yang artinya, semakin sering kamu menang, semakin dekat kamu pada kekalahan. Tapi perlu diingat, ini bukan semacam surat izin untuk kalah. Pepatah itu berlaku ketika kita kalah dari tim yang levelnya setara atau lebih tinggi. Korea Selatan yang kamu kalahkan di AFC Cup? Itu yang dimaksud pepatah itu. Atau tim seperti Thailand, Qatar, Bahrain, India, Pakistan, dan lain-lain. Bukan berarti saya mau kita kalah, tapi saya memahami kalau kita kalah dari mereka. Tapi Kamboja? Vietnam? Di level Asia Tenggara? Maaf, tapi menurut saya kita tidak boleh kalah. Entah kenapa, saya merasa gelar AFC ini menjadi pressure ketika di CV Cup. Bukankah seharusnya ini jadi pleasure? Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada tim pelatih maupun pemain. Sekarang kita bicara soal kepemimpinan. Dan saya ingin jelas dari awal, saya tidak menyerang pribadi siapapun sebagai manusia. Kita mengevaluasi sistem dan keputusan yang diambil. Imam Sudjarwo adalah Ketua Umum PVSI sejak 2014. 3 periode. 12 tahun. Sekarang dia sedang menjabat di periode ketiga 2023 sampai 2027. Dan ada yang tidak bisa dipungkiri, di bawah kepemimpinannya, ada pencapaian. Emas SEA Games berturut-turut. AFC Cup 2026 yang bersejarah. Itu fakta. Dan itu harus diakui. Tapi ini juga fakta, Imam Sudjarwo adalah Direktur Utama Indosiar, sekaligus Direktur di Grup Surya Citra Media. 2 jabatan besar. 2 tanggung jawab raksasa. Dan sekarang ditambah Ketua PVSI untuk periode ketiga. Pertanyaannya bukan hanya soal integritas. Pertanyaannya soal kapasitas. Karena kita tahu memanajemen beberapa hal sekaligus biasanya tidak berakhir baik, bisa dilihat dari olahraga yang lain. Rangkap jabatan itu jangan selalu dikonotasikan jelek. Itu loh, ya. Aturan undang-undangannya diperbolehkan. Kecuali undang-undangnya tidak diperbolehkan. Nah itu kembali saya bilang, itu bagian aja dari proses. Selama aturannya tidak menyalahkan, saya nggak mungkin mengintervensi. Kenapa? Perwakilan menteri banyak di perusahaan BUMN. Ada Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan lain-lain. Sebagai check and balance. Shut the fuck up! Dan yang lebih penting, ini soal background.
Imam Sudjarwo adalah mantan perwira tinggi Polri. Bintang 3. Karir cemerlang. Saya kurang setuju aparatur negara menduduki jabatan seperti ketua federasi suatu olahraga. Jangankan olahraga, menjabat jadi pemimpin negara saja masih dipertanyakan kapabilitasnya. Hai, antek-antek asing! Yang membuat saya gemas adalah, saya melihat voli ini potensi untuk berkembang ini tinggi sekali. Mampu juara AFF Cup tanpa naturalisasi itu membanggakan sekali. Kondisi voli seperti ini mirip dengan kondisi futsal di 2022. Indonesia saat itu rank 39 dunia. Saat itu ketua umumnya adalah Haritanu, yaitu pengusaha dan politikus yang saya yakin tidak begitu paham dengan futsal. Prestasi Indonesia terbaik adalah 8 besar Piala Asia. Perubahan terjadi di 2024, Michael Sianipar menjabat jadi Ketua Federasi Futsal Indonesia. Beliau ini memang satu lingkup dengan Haritanu, yaitu politikus Partai Pelindo, dan diminta langsung oleh Haritanu. Beliau dari awal mengiaskan beliau tidak tahu apa-apa mengenai futsal tapi belai mau belajar. Saya nggak pernah menyembunyikan fakta bahwa saya di dunia futsal itu baru 1,5 tahun. Saya bukan orang futsal, saya bukan orang olahraga, saya orang organisasi. Jadi keberhasilan kemarin adalah keberhasilan dari keluarga besar futsal Indonesia. Terbukti bukan hanya omong kosong, program yang dibawa beliau luar biasa. Mengundang tim-tim besar untuk datang ke Indonesia melakukan friendly match seperti Argentina, Jepang, Latvia, dan Belanda. Meningkatkan kualitas liga dengan bekerja sama dengan presiden klub juara Liga Champion. Puncaknya Indonesia mencapai final Piala Asia Futsal 2026 dengan mengalahkan Jepang di semifinal, dan mendorong Iran ke adu penalti. Dan program terbaru beliau setelah Piala Asia mengirim timnas futsal training camp di Spanyol untuk melakukan turnamen kecil melawan tim Liga Top Spanyol termasuk juara Liga Champion sebagai persiapan kompetisi futsal internasional di Brazil melawan Prancis, Brazil, Jepang, Kazakhstan, dan Venezuela. Dan Michael Sianipar sudah menegaskan roadmap jangka panjang adalah lolos Piala Dunia Futsal 2028. Lihat apa jadinya olahraga saat ditangani orang yang tepat. Ini yang buat saya geram, Indonesia punya potensi bagus di bola voli, tapi federasi tidak benar-benar punya roadmap mau dibawa kemana voli Indonesia ini, setelah juara AFC Cup ini apa? Apakah itu lolos World Championship? Atau lolos VNL? Atau dibawa kemana? Ketua PVC mengatakan, dan saya kutip dari CNN Indonesia, untuk CV League kami targetnya emas atau juara untuk mempertahankan tahun lalu. Kalau Asian Games kami target perunggu atau peringkat ketiga. Itu sudah melalui perhitungan dan tidak asal-asalan. Apa yang sudah Anda lakukan sampai Anda berani bilang, target voli putra di Asian Games 2026 adalah perunggu? Saya yakin ini bukan target yang direncanakan panjang. Saya punya teori beliau pasang target tinggi murni karena Indonesia juara AFC Cup 2026. Target perunggu ini sepertinya bukan roadmap yang dibangun beberapa tahun dengan program yang jelas. Bayangkan kalau voli dikelola oleh orang yang benar yang memang punya program. Misal, dengan mendatangkan tim besar untuk friendly match di Indonesia, saya yakin mungkin Indonesia sudah rang kisaran 20 dunia seperti futsal yang sekarang menempati rang 14 dunia. Dan fakta bahwa kita kalah dari Kamboja dan Vietnam setelah juara Asia, itu adalah sinyal paling jelas. Indonesia belum punya konsistensi. Dan tanpa konsistensi, tidak ada tim yang bisa naik level. Saya sarankan pada Pak Imam untuk evaluasi ulang target perunggu Asian Games. AFC Cup 2026 adalah bukti bahwa talenta itu ada. Bahwa ketika dipersiapkan dengan benar, Indonesia bisa mengalahkan siapa saja. Kita semua mau voli Indonesia maju. Tapi maju bukan berarti diam dan tepuk tangan ketika menang saja. Maju berarti berani mengkritik ketika ada yang salah. Karena diam justru adalah pengkhianatan terbesar terhadap potensi yang sudah kita lihat. Semoga voli Indonesia punya masa depan yang cerah. Sampai jumpa.